teman-teman, selamat datang kembali di konten gua diobrolin. Masih bareng Kak Foni. Gak ada suara tepuk tangan. Gue deh yang tepuk tangan gue. Lo pengen amat sih ditepuk tanganin di. Kemarin kita udah bahas tentang kesepian dan masih ngobrol sama Kak Foni, berarti nyaman ngobrolnya. Bukan karena dikejar konten kan? Enggak, karena kita masih bareng Kak Foni, berarti ngobrolnya nyaman. Kalau enggak kita ganti orang. Oke. Kemarin kita ngobrolin tentang kesepian, tentang jiwa-jiwa yang sepi. Percayalah teman-teman. Lu masih sepi nggak? Udah tidak. Tapi masih ada yang kosong dikit-dikit. Proses itu nggak apa-apa. It's okay lah. Ya, teman-teman kalau teman-teman yang di luar sana, kalau teman-teman ada yang nonton video ini, teman-teman bisa, kalau lagi punya masalah, teman-teman bisa cerita, bisa ngobrol sama teman yang kalian percaya, teman curhat, ya siapa aja lah. Tapi kalau memang udah serius, mungkin bisa ke psikolog. Kemarin pembahasan kita itu psikolog katanya, cara ngomongnya psikolog. ilmu juga itu biar kita nggak malu-maluin. Ternyata bacanya psikologi. Ya. Kalau orangnya psikolog. Bukan psikolog. Nah, hari ini Kak, gue punya tema baru. Gue pengen bahas tentang minder. Minder. Betul. Oke. Minder dalam psikologi apa Kak? Dalam psikologi. Minder itu kalau dalam psikologi adalah keadaan di mana kita tidak bisa menerima diri kita, gitu ya. Keadaan di mana kita tidak bisa menerima diri kita dan ada yang namanya self esteem. Artinya? Gak ngerti. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Self esteem itu kepercayaan diri. Gitu. Nah itu kepercayaan dirinya rendah. Gitu. Oh, rendah diri. Ya, rendah diri. Berarti rendah diri itu sama dengan minder? Sama. Oh, sama. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Ya, tapi kebanyakan orang menyamakan antara rendah diri sama rendah hati. Oh, gue rendah diri nih, padahal maksudnya rendah hati. Rendah hati itu kan nggak sombong sebenarnya. Gitu betul. Kan. Tapi orang kebanyakan suka kebalik antara rendah hati sama rendah. Rendah hati itu tidak sombong, rendah diri itu pendek. Diri lu rendah. Nah, Kak, minder itu kan banyak hal ya. Minder itu bisa dari fisik, apalagi keuangan, percintaan, macam-macam lah. Yang mau gue tanyain, kebanyakan orang kalau lagi minder itu sadar atau enggak? Enggak. Gue sadar gue minder. Lu sadar, tapi bagi kebanyakan orang secara umum dia nggak sadar kalau bahwa dirinya itu minder. Kenapa? Gitu. Karena dia merasa bahwa nggak yakin aja dengan kemampuannya dia. Nah gitu. Itu. Tapi gue sadar. Kenapa gue sadar? Ya berarti lu bisa ngelihat diri lu bisa menerima diri lu, itu lebih tepatnya. Oh iya. Ada lagi yang namanya self acceptance. Artinya? Nah, itu penerimaan diri. Jadi self acceptance itu bagus. Gitu. Jadi sehingga waktu lo bisa nerima diri lo apa adanya gitu ya. Oh ya, dengan segala kekurangan lo terima, akhirnya lo bisa punya self esteem yang bagus juga gitu. Jadi lo sadar, oh ini kekurangan gue nih, gue nggak mampu di sini gitu. Itu masuk minder nggak? Masuk juga, tapi minder gitu. Yang positif gitu. Ntar kita bahas. Tapi kan misalnya nih sadar minder, tapi kalau males untuk ngebenerinnya gimana? Maksudnya? Misalnya gue minder di pekerjaan gue kayaknya kurang oke nih, teman-teman gue lebih bagus gitu. Saya bilang, tapi ya udahlah gitu. Ya itu kecenderungan setiap orang sih seperti itu ya dia. Lah iya kan? Nah itu yang apa namanya? Itu yang akhirnya membuat
mereka nggak maju. Nah itu yang dibilang tadi kan gue bilang nih, gue udah singgung ada minder positif, ada minder negatif. Minder positif yang tadi gue bilang kan, lu sadar dan waktu lu mau ngerubah itu tuh jadinya minder positif. Gitu. Lu mau berusaha untuk memperbaiki diri lu gitu. Tapi kalau yang enggak, yang nurutin aja itu masuknya ke minder negatif. Berarti minder gue negatif. Positif dong. Minder lu enggak ya? Negatif. Lu enggak ya? Enggak. Ya Tuhan. Ya di sini kita bisa banyak belajar. Semoga minder gue nanti jadi minder yang positif. Ada gitu ya. Tapi memang cenderung kalau minder itu image-nya cenderung negatif sih ya, nggak. Orang nggak tahu, nggak mau tahu tuh. Masa ada minder positif gitu orang. Minder rata-rata jelek sih, kejelekan dilihat orang. Kalau misalnya gue sendiri lah. Gue tuh ya sekarang ya di usia gue di akhir-akhir angka 2. Oh sekarang udah angka 3 ya? Belum. Oh belum. Di akhir-akhir. Oh akhir. Akhir-akhir. Berarti belum menginjak. Iya. Tua aja sombong lu. Si muda. Ya, gue memasuki angka 29 umur gue yang secara secara umum di Indonesia yang katanya harus sudah menikah. Semakin sini gue makin minder masalah percintaan gue. Itu sebenarnya normal loh nih. Hah? Normal. Kenapa? Kok normal? Karena gini, ada salah satu tokoh gitu ya. Namanya, gue boleh ya ngutip sedikit ya? Boleh, daripada salah ntar diomelin orang. Namanya Matrin Effort. Nah, dia bilang gini, merasa minder pada waktu-waktu tertentu adalah bagian dari kebiasaan normal manusia. Jadi sebenarnya minder itu kalau menurut dia itu normal. Selama dalam waktu-waktu tertentu. Nah, lu kan tadi bilang nih. Iya. Gue udah kepala 2 akhir-akhir loh, Kak, gitu. Betul. Tapi gue belum punya pasangan nih. Gue masih ngejones gitu. Jones enggak lu? Enggak sih. Enggak. Cewek tetap masih banyak di kontak. Cuma belum ada yang ini. Macarinnya takut. Minder karena gue minder. Nah, itu hal yang wajar kalau menurut siapa sih effort ini gitu. Jadi sebenarnya untuk hal-hal yang dalam waktu-waktu tertentu memang minder itu satu kewajaran buat manusia gitu. Ada kalanya kan karena kan minder itu ketika orang merasa nggak mampu, merasa dirinya nggak mampu gitu kan. Iya. Misalnya gue belum punya pacar karena mungkin ya karena lu belum kerja, atau kerjaannya belum tetap gitu kan. Ya mungkin bisa jadi dibilang gitulah ya, atau apalah gitu. Atau mungkin ya gue masih begini-begini aja nih. Betul. Gitu. Nah itu hal yang wajar sih sebenarnya. Ya jadi kalau gue kan minder mungkin karena ekonomi, betul. Maksudnya kalau buat pacaran doang. Buat pacaran doang sih, jajan nonton doang bisa lah. Ya gak? Paling sekali jalan. Pacaran gak gitu doang di. Iya betul. Makanya gue bilang kalau buat pacaran doang, mah gue mampu gitu. Cuma buat jajan-jajan cilok telur gulung nggak bisa. Masih bisa lah ya. Buat nonton bioskop masih bisa lah kalau hari Senin 35. Selebihnya. Kalau hari libur nggak bisa. Makanya kalau nonton jangan weekend, mahal. Milih gitu ya. Mahal. Emang mau cewek lo? Ya makanya. Soalnya kalau nonton weekend itu mahal. Aduh, rumah dekat Kelapa Gading lagi. Gitu ya. Nonton mall yang mahal gitu ya. Nonton cepet, nonton doang. Masa kagak jajan? Saya nggak jajan gitu buat cewek. Masa dianggurin aja gitu ya. Nonton pulang. Apa bawa bekal dari rumah ya? Bawa Indomie dari. Itu yang jadi pembeda tuh nih. Pembeda orang minder tuh. Nah, jadi kan gue minder karena uang ya. Karena gue ngerasa karena gini yang ke awal tadi. Karena di umur-umur yang 29 ini udah banyak tuh omong-omongan kayak abang gue kebetulan udah nikah. Ya begitu biasa kan. Abang udah nikah, adenya kapan? Begitu. Tuntutan ya? Ya, makanya gue bilang kapan nikah gitu-gitulah. Karena kalau udah nikah kapan punya anak? Betul, gitu kan? udah punya anak 1 kapan punya anak 2. Oke, nah, lanjut. Jadi karena udah ada omongan kapan nikah itu, ya. Gue ngerasa gue kalau cuma pacaran doang tuh bisa. Tapi kalau untuk kayak lanjut ke jenjang nikah, guanya nggak sanggup. Kenapa? Ekonomi. Oh, ekonomi. Karena gue mikir panjang. Gue ngerasa kalau nikah
nggak sekedar nikah kelar gitu, ada kehidupan selanjutnya berumah tangga, ya kan, untuk membiayai dia, bayar listrik, bayar air, tuh udah pikiran. Sebagai anak kos tuh makin mandiri, makin ngerti tuh nggak, harga token berapa, gitu ya. Iya, token listrik berapa. Lebih bisa menghitung gitu ya. Betul. Gue tahu kapan token bunyi itu pas berapa. Pas di 0 ke berapa gitu ya. Gue tahu token bunyi itu pas udah token udah 5.000. Gitu ya. 5.000 berarti udah bunyi. Pasti itu ya. Pasti. Berarti lo nungguin terus dong. Karena pemakaian gue nggak terlalu banyak di rumah di kosan. Jadi kalau udah bunyi, masih 5.000 ntar aja belum mati. Gitu. Jadi karena gue udah bisa karena ngekos ini gue tahu jadi pengeluaran tuh. Pengeluaran gue pribadi aja sih gini. Buat bayar kosan, buat makan pribadi, buat bayar listrik, air, gitu-gitu, buat kebutuhan media sosial kan, kayak pulsa, internet dan lainnya tuh kayak kehitung sebanyak ini. Gimana nanti kalau gue punya istri? Dan kalau istri panjang gitu ya? Iya, gue udah mikir ke sana gitu. Oke. Walaupun ada orang bilang kalau nikah rezekinya mah ada. Ya. Tapi menurut gue harus dipersiapkan. Nggak bisa rezekinya. Kalau lu nikah rezeki ada. Keren. Mesti dipersiapkan gitu. Iya, tapi karena ketakutan itu, entar takutnya nggak nikah gue. Jadi gue kayak mikir, gue pernah kepikiran kayak ya udahlah nggak nikah juga nggak apa-apa, kali nggak dosa. Kalau pas nggak nikah, karena nggak punya duit tadi. Iya. Karena masalah ekonomi. Kepikiran itu gue. Nah itu gue minder di situ tuh. Oke. Nah tadi kan gue bilang nih, minder itu sesuatu yang wajar, gitu ya, bagi setiap orang gitu. Iya. Nah yang jadi pembeda antara minder nggak wajar sama yang wajar itu adalah respon. Cara merespon rasa minder itu, gitu. Lo cara ngerespon minder lo itu seperti apa? Tadi kalau dibilang kan makanya ada minder positif, ada minder negatif gitu kan. Nah itu cara ngeresponnya, dilihat dari cara ngeresponnya. Nah kalau rasa minder itu justru memotivasi lu untuk melakukan sesuatu, untuk istilahnya memperbaiki diri kita gitu, memperlengkapi diri itu. Nah itu hal yang wajar dan itu menjadi respon yang positif. Nah tadi lu bilang nih, pikiran gue panjang nih Kak. Kalau buat pacaran doang bisa lah, gue nonton gitu. Makan, kan biar di Kelapa Gading juga kalau hari Senin oke lah gitu kan. Jajan cilok oke lah ya. Mewah-mewah dikit bisa, ropang gitu masih bisa. Tapi kedepannya Kak, nah gitu kan? Gitu kedepannya gitu. Nah harusnya lu bagaimana cara ngatasi kedepannya ini, gitu ya kan? Nah itu di awal yang gue bilang tadi tuh, minder negatif. Gue tahu gue minder masalah ekonomi, harusnya gue kerja keras ya. Lu males selalu. Nah, itu derita lu. Nah kebanyakan orang begitu nih. Nah itu yang akhirnya apa? Yang akhirnya orang ngerasa gini, ya udahlah, terima aja lah. Ini udah nasib. Berbicara apa? Nasib. Berbicara nasib, gitu. Padahal sebenarnya nasib itu bisa dirubah nggak? Bisa kan? Kan kita yang jalanin. Kita yang jalanin, gitu. Tapi terkadang orang itu lebih pasrah dengan keadaan. Iya, betul. Gitu. Nah makanya kenapa respon itu sangat berpengaruh. Kenapa lo nasib gitu ya? Tadi kita bicara nasib gitu kan. Orang kadang udah pasrah sama yang namanya nasib gitu kan. Ya udahlah nasib gue begini. Sebenarnya orang yang terpaku dengan nasib itu kalau gue sih, kalau dari sudut pandang gue, bahwa dia adalah orang yang minder gitu. Karena dia minder, karena dia nggak ngerasa mampu untuk mengatasi nasibnya dia, merubah nasibnya dia gitu ya. Nah gejala minder yang negatif itu nih, buat check and recheck nih, lu termasuk nggak sih minder yang negatif gitu kan? Nah itu biasanya orang hanya fokus pada hal-hal yang negatif. Tadi kayak lu mikir, wah nanti gue mau ngasih makan anak istri gue apa, kerjaan gue begini, takut nggak cukup. Takut nggak cukup. Nah itu hal-hal yang negatif tuh. Lo hanya fokus di situ. Seharusnya kan enggak. Iya. Ya enggak? Betul. Seharusnya lo bisa cari jalan kira-kira gimana ya, gitu. Bukan malah lo berpikir
ya kalau buat nonton aja sih oke lah, buat jajan-jajan ringan aja bisa gitu. Tapi dapet sih hal positifnya ada. Jalannya ada, jalannya ada nyari pacar orang kaya. Jadi ngakak gue, pinter sih. Nah itu bisa jadi salah satu cara lu gitu. Betul. Tapi lu yakin nggak dengan kemampuan lu? Sekarang kan itu yang harus di ini kan? Iya sih. Gitu. Nah itu cari jalan apa? Jalannya adalah cari pacar yang kaya, yang royal. Yang kaya, yang royal gitu. Iya. Tapi dapatnya di mana gitu nih? Yang cinta hari mati, gini. Yang cinta mati sama cinta gua. Mati gitu. Kan. Nenek-nenek sih. Nenek-nenek yang udah mau tewas. Tinggal nunggu hartanya. Sampai desperate itu kalau. Enggak sih, enggak. Terus gitu. Nah, pikiran-pikiran negatif begitu tuh yang mesti lu kurangin. Tapi kan pikiran gua ada benernya juga tapi kan? Iya, benar. Tapi kan bukan apa namanya? Bukan jangan jadiin patokan gitu loh. Jadi patokan akhirnya lu nggak bisa keluar dari masa lalu itu. Nah itu salah satu itu berarti lu nggak mau keluar dari zona nyaman lu. Nah salah satunya orang minder itu dia nggak mau keluar dari zona nyaman, gitu ya. Karena apa? Dia udah ngerasa nih, ini udah ruang lingkup gue nih, gue udah nyaman di sini. Dia nggak berani keluar, dia nggak berani out of the box gitu, keluar dari zona nyamannya dia, keluar dari boxnya dia. Karena apa? Dia merasa dia nggak mampu. Kenapa ya orang bisa minderan banget gitu kan misalnya? Maksudnya? Ya maksudnya kenapa ya? Orang tuh kok bisa minderan banget gitu? Minder banget nggak ini? Itu bisa dari faktor budaya. Sama kemarin tuh yang kesepian. Oh iya. Gitu kan? Masalah kesepian kemarin kan, orang masalah terbuka gitu kan, orang ada yang dididik terbuka atau enggak gitu. Nah masalah minder pun juga pengaruh nih, pola asuh itu pengaruh. Lo diasuh di keluarga yang seperti apa? Contoh, anak itu makanya kenapa saat ini keluarga orang tua khususnya itu jangan melabeli, mencap anak itu bahwa lu bodoh, lu nggak bisa apa-apa. Iya, betul. Nah itu akan terbawa. Karena apa? Pola asuh di masa anak-anak itu akan terbawa sampai dia dewasa nanti. Kayak orang tua zaman dulu kan, kayak anaknya kan nggak boleh ngomong tuh. Ya. Kayak gitu. Jadi takut gitu, ngerasa takut. Jadinya takut. Tapi, ya itu salah satunya ya. Orang tua ngelarang, apalagi kalau ada tamu gitu kan, ada tamu sana masuk nggak boleh ini gitu. Nah akhirnya anak jadi takut untuk mengungkapkan perasaannya dia gitu. Dia merasa gue nggak dianggap nih sama keluarga gue nggak dianggap sama orang tua gue. Tapi ada juga karena apa? Karena kita orang tuanya terlalu manjain. Jadi apa-apa nggak bisa sedikit ditolong, ditolongin, dikasih. Bisa sedikit ditolong gitu. Oh ini gimana sih, aku nggak bisa, udah coba dulu, nggak bisa, ya udah sini mama tolongin, mama itu juga bisa. Nah tapi kalau itu kan harusnya nggak minder ya, karena ada yang nolongin dia. Karena dia kenapa dia nggak minder? Karena dia ketergantungan sama orang. Mungkin nanti kalau lepas sendiri kali, pas nggak bisa ya. Itu dia, munculnya di saat dia sendiri. Akhirnya dia gini, waduh, nggak ada mama saya nih, nggak ada yang nolongin saya nih. Gitu, misalnya biasa ditolong sama abangnya, dia nggak ditolongin sama abangnya. Baru gue nggak bisa nih. Waduh nggak ada jadi abang malu. Saya. Di tengah-tengah orang itu, waduh gimana ya, gue nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya itu yang masuk dalam pikirannya dia, gitu. Karena biasa ditolong, biasa dimanja. Gitu. Jadi memang harus ada keseimbangan gitu loh dalam mendidik anak. Awalnya sih dari pola asuh juga sih. Iya kali. Masalahnya kalau kita ngelihat orang tua zaman dulu kan kayak misalnya kita minjem sesuatu, dia punya temen, balikin nanti kalau rusak, gimana cara gantinya? Beli bisa, beli nggak bisa, ganti bisa. Kita jadi takut pakai alat makainya. Gitu bentuk kan? Intimidasi kan? Iya, betul. Gitu juga bisa. Baru sadar. Gitu. Nah bisa jadi karena apa? Karena biasa dijajah. Bangsa Indonesia kan dijajah sama Belanda itu Jepang, 350 tahun. Katanya.
Iya. Katanya sama Jepang itu 3,5 tahun kan katanya gitu. Nah tapi selama dijajah itu kan kita, lu masih ingat sih nggak sih pelajaran SMP kerja rodi? Iya. Ya kan? Nah itu pengaruh sampai sekarang. Kenapa Kak pengaruhnya? Gitu. Pola pikir itu yang pengaruh gitu loh. Pola pikirnya jadi terpengaruh karena dijajah, gue biasa disuruh kerja paksa gitu kan. Ya udah kerjaan gue tuh apa yang bisa gue lakuin gitu. Kerja paksa itu kan begitu nih. Lu cuman bisa ini, kerjain ini. Ya ini yang lu kerjain gitu. Lu nggak bisa kerjain yang sesuatu yang lain. Akhirnya itu yang bikin kita minder gitu. Kita ngerasa gue nggak mampu ngerjain yang lain, gue cuman ini. Itu tadi yang berhubungan dengan keluar dari zona nyaman. Dia nggak mau keluar dari zona nyaman gitu. Gue juga salah satu minder tuh di ngelakuin sesuatu sih Kak, bener. Jadi gue akan join komunitas film. Gue tuh takut tau megang alat. Takutnya? Takut rusak. Gue takut nggak bisa ganti gitu saat nanti rusak gitu. Ya tapi, karena udah terpola. Lu dulu begitu nggak sama orang tua lu? Iya, kalau minjem mainan temen nih misalnya, ya nggak usah dipinjem gitu mainan temennya kalau bisa. Ntar maksudnya orang tua kalau rusak orang tua harus ganti. Padahal beliin lu nggak mampu gitu kan. Iya. Jadi terpaksa ganti punya orang gitu. Nah sekarang tuh gue takut banget megang alat. Misalnya kayak ada kamera minjem gitu. Gue takut banget kayak nanti rusak, memorinya error dan lain-lain gitu-gitu. Tapi di sisi lain gue ngeliat temen gue pernah satu kejadian. Kita lagi syuting, dia megang kamera, memorinya error dan itu bisa santai banget. Kalau gue dalam hati gue, ini kalau gue ngelakuin ini bisa pucat mampus nih gue nih dalam hati gue. Mati gaya lu ya. Wah bakal pulang gue kalau bisa kayaknya. Sorry bro, gue kayaknya kayak gue bakal gimana ya, kayak bakal merasa bersalah banget kayaknya. Nah temen gue nih bisa kayak santai banget gitu, kayak ya coba aja kita bagusin, kita bagusin kalau bisa. Nanti gue kan kalau nggak bisa kalau nggak bisa gimana gitu kan. Jawaban tuh bisa sesantai itu gitu loh. Nah di sisi gue tuh nggak berani megang alat, terus kayak megang lighting. Kalau syuting kan tuh lighting gede-gede tuh. Gue takut tuh indikator kalau jatuh gimana. Maksudnya bisa nggak sih pelan-pelan aja, santai aja gitu kerjanya gitu. Jadi gue tuh kalau nggak mampu, gue jadi takut ngerjainnya. Ya karena lu nggak itu. Karena lu merasa nggak ada kemampuan. Nah gitu. Gitu. Nah gue jadi. Akhirnya, tadi dulu, sorry gue potong. Akhirnya biasanya kalau lu lagi kayak begitu, apa yang lu lakuin? Gue diemin jadinya. Jadi gue megang desktop gue aja. Jadi nggak bisa multitasking gitu ya. Oke. Gitu. Ya memang kebanyakan orang jadinya seperti itu. Maksudnya kan pengen belajar di dunia lain. Maksudnya di dunia lain. Dunia lain tapi yang nyata gitu ya. Maksud gue pengen belajar, misalnya gue kan biasa kalau di dunia, maksudnya gue kalau lagi belajar di komunitas film kan gue jadi script continuity. Itu biasanya catat-catatin adegan tuh. Gitu. Nah itu kan udah beberapa kali syuting, bikin film, kerjanya kan itu terus. Jadi ngerasa bakal udah paham gitu. Jadi kalau diajak lagi pun kayaknya gue udah ngerti nih alur kerjanya. Nah tapi kalau di satu misalnya lu coba deh job yang lain, nah gue takut gue gak bakal berani nerima tuh. Nah itu bicara tentang apa nih? Itu bicara tentang zona nyaman gitu. Iya betul. Karena apa? Mungkin karena lu udah terbiasa dengan kerjaan apa tadi istilahnya? Skripkon. Iya. Itu kan skripkon. Nah tiba-tiba lu disuruh pegang yang lain, udah lu punya pemikiran bahwa udah ditanemin nih sama keluarga lu dulu, lu jangan pinjem-pinjem barang orang, lu jangan pegang barang orang, itu bukan punya lu, dan nanti kalau rusak itu dipengaruhi oleh itu, dan akhirnya lu untuk memulai sesuatu yang baru itu perlu perjuangan. Overthinking itu ya? Ya. Itu termasuk overthinking gak sih? Overthinkingnya ke arah negatif ya? Iya maksud gue overthinking. Gitu. Itu overthinking ya? Jadi gini nih, sorry, gue potong dulu. Gue banyakan potong ya. Iya nggak apa. Jadi maksudnya gini, yang namanya overthinking itu kan lu pasti overthinking lu itu lu berusaha untuk mengurangi resiko. Betul. Gitu kan, mengurangi resiko. Tapi pada akhirnya karena lu terlalu banyak overthinkingnya, resikonya terlalu besar, gue ntar begini nih, gue nggak punya duit untuk gantiin, nanti begini nih, nanti begini, nanti begini, akhirnya itu yang bikin lu untuk pegang sesuatu yang baru lu nggak mau, takut, minder. Mungkin karena gue Libra. Imbangan.
Gambarnya timbangan. Jadi banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Betul. Bisa jadi sih. Kita lari ke zodiak. Kenapa jadi ke zodiak ya? Ya, jadi banyak hal yang gue jadi kenapa ya gue bisa begitu. Gue juga mikir kayak kok gue takut ya megang sesuatu hal gitu. Gue awal-awal aja gue kan kerja megang kamera untuk video streaming gitu kan kerjaannya. Gue tuh belajar mati-matian untuk cari knowledge produknya. Padahal pas gue pakai cuma nyalain doang. Nggak ribet gitu ya? Nggak seribet pikiran lo ya? Iya. Padahal kan gini. Ya mungkin kalau teman-teman tahu ya ini kan ada kamera nih, maksud gue di kamera yang depan yang buat kita syuting ini kan ada tombol-tombolnya banyak ya. Berarti gue Tuhan nanti kalau gue kerja nih tombol-tombolnya jangan sampai gue salah pencet gitu ya. Betul. Mana yang gue pencet, mana yang bakal gue pakai, tombol-tombolnya gitu-gitu kan pikiran. Gue sampai nyari di Google. Gue harus cari tahu tuh mereknya apa, kameranya. Minimal kan nanti sama. Kan biasa kalau beda merek kan beda fungsional beda ada di sebelah kiri, di sebelah kanan gitu kan. Gue cari tahu mereknya. Gue nonton di Google untuk fungsi-fungsi tombol-tombolnya. Padahal semua nggak kepake juga gitu. Supaya nanti pas gue megang alatnya, gue nggak ngerusakin alatnya dan gue nggak dipermalukan. Pas saat kejadian gue megang kameranya cuman dinyalain pakai udah that's enough gitu. Cuman belokin kanan kiri doang gambar ke muka orang. Itu nih overthinking lu yang terlalu over. Iya gitu. Gue juga bingung kenapa itu hal terjadi, kenapa gue takut melakukan satu hal yang baru gitu. Padahal gue seneng melakukan hal baru, tapi ada tapi kebanyakan takutnya. Karena banyak pertimbangan. Nah iya. Pertimbangan itu ya tadi karena lu sudah dicekokin itu sama orang tua lu. Itu yang. Terus gimana caranya gue berubah ya? Nah caranya berubah adalah lu coba untuk tadi lu udah sebutin tuh. Gue cari nih kak, ini. Gue bakal belajar. Cari belajar. Gue cari, tapi kan sulitnya. Nanti ketika di lapangan beda merek, gue bakal pusing kan? Ya berarti kan lo harus beberapa ini dong, berapa merek. Gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Oh merek ini, apa sih biasanya? Gini, kalau misalnya tadi lo bahas kamera ya. Iya misalnya. Kita contoh kamera. Ini Panasonic gitu. Tipe sekian. Gue cari dong. Iya betul. Nah gue megang Sony. Gue kalau gue syuting kan megang Sony. Oh lo biasanya megang Sony. Gue takut nih megang Panasonic nih. Karena gue nggak ngerti pasti tombolnya sebelah mana. Nah kalau gue saranin waktu lo biasa megang Sony, ini kan biasa megang Sony nih. Iya. Lo tiba-tiba disuruh megang ini gitu. Bisa nggak lo berubah? Bukan berubah. Bisa nggak lo tiba-tiba langsung cari informasi. Oh ternyata Panasonic nih gitu. Panasonic tipenya sekian. Lo buru-buru deh tuh cari di Google. Ini kan sekarang semua ada di sini kan. Memang betul. Gitu kan. Ya. Nah, lu cari di situ gitu loh. Nah itu dia, gue orang yang banyak pertimbangan dan gue kayaknya gue kalau pengen melakukan sesuatu tuh gue harus siap. Gue kalau nggak siap nggak berani. Itu bagus sebenarnya. Iya. Tapi justru yang seperti itu yang memang harus orang lakukan. Lu siap dulu. Lu gimana mau contoh orang marketing, lu gimana mau jual barang kalau lu nggak tahu knowledge produknya? Betul, tapi gitu kan? Tapi kan ada orang yang kayak yaudah sini gue pegang aja lah gitu. Kayak nekat sama kayak ada istilahnya apa ya? Istilah orang yang biasanya learning by doing. Gue nggak bisa tuh learning by doing. Nah, learning by doingnya itu seberapa lama? Nah itu mungkin kalau jangkanya panjang gue bisa. Mungkin kayak kantoran, gue pernah kerja kantoran pasti learning by doing kan. Nggak mungkin kan diajarin baru kerja, nggak mungkin kan. Biasanya kan diajarin sedikit kerjain biasanya kan gitu. Tapi kan ada masa panjang tuh. Iya. Tapi kalau untuk dunia kreativitas kan nggak bisa. Iya. Biasanya tak gitu. Nah itu aku nggak bisa tuh. Iya aku cuy. Nah gue nggak bisa tuh kak. Nah itu yang berarti lu harus pinter milah kerjaan ini gitu. Milah kerjaan. Ya. Sekiranya lu udah berapa lama sih terjun ke
bisa dibilang dunia film lah ya. Tahun, gitu ya. setahun 2 tahun, setahunan lah. Setahun gitu. Nah dalam setahun ini lu biasa pegang Scriptcon itu tadi, Iya. gitu. Kira-kira ada hal lain nggak yang lu pelajarin selain Scriptcon itu? Enggak, gue fokus di situ. Hanya fokus di situ. Karena gue Kenapa? Biar nanti kalau ada ajakan lagi gue makin paham. Di situ. Di Dexup itu. Di Scriptcon itu. Di Scriptconnya itu. Jadi gue beberapa itu. Jadi gue di beberapa film berapa ya? Film pendek 2, 3, 4 film semuanya Scriptcon. Semuanya Scriptcon. Lu nggak pernah coba yang lain? Enggak. Nggak pernah coba atau nggak pernah ditawarin? Pernah. Ditawarin, tapi lu nggak mau. Takut. Karena takutnya itu kan. Iya, takut nggak bisa, takut Oke. takut dipermalukan. Kayak Ini di dunia kreativitas yang tadi lo bilang, Iya. di dunia entertain, Heeh. gitu kan. Tapi waktu di pekerjaan, Mm, lo pernah kantor? pernah. Pernah kantor. Di dalam pekerjaan yang kantoran itu nih, Iya. di kantoran lo itu, lo bisa learning by doing kan? Lo Bisa, dikasih ini. bisa. Itu kenapa bisa? Karena itu tadi, karena enggak apa ya? Kerjanya tuh enggak cepet. Nggak butuh Enggak butuh instan gitu ya? Iya, maksudnya enggak langsung gerak Memang cepet. ada proses. Karena kalau kreativitas kan alatnya kita pegang di situ dikerjain kan. Langsung hari itu. Iya. Kenapa itu nggak lo pakai? Metode yang di kerjaan lo itu lo pakai di kerjaan lo sekarang. Maksudnya gini, Contoh. kalau di dunia kreativitas itu kayak gini misalnya, lu bisa nggak megang lighting, gitu kan? Ya, Nah lu besok megang ini, kan ganti deck job tuh. langsung. Tapi kalau di kerjaan kan, lu ini Itu terus kan? maksud gue gini, Di. Itu terus kan memang Iya. job desk lo itu. Makanya Kalau jadi di bisa. kantor, Makanya gue di admin. pernah jadi marketing, bisa karena ya learning by doing kan itu terus. Itu terus kan. Nah, sekarang coba pola itu, maksud gue gini. Walaupun di bidang di satu bidang yang berbeda, gitu ya. Ini kan Scriptcon, terus ada lighting, ada kameramen, terus apalagi sih audio segala macam lah gitu. Nah, maksud gue gini, learning by doing-nya itu di saat break, misalnya, gitu kan? Kan ada break nih, ada, ya. Break. Kan nggak mungkin setiap saat lu nongkrongin Scriptcon itu kan? Betul. Waktu break itu kan lu nggak nyatet kan, gitu. Nah, di saat break itulah lu pakai untuk memperlengkapi diri lu. Harus ya kan? Iya. Harus ya kan? Gue sadar itu toh. Tapi takut. Megangnya takut. Lu nggak perlu takut. Bisa diatasinya. Caranya gimana? Lu nggak perlu pegang. Lu tanya sama yang biasa megang. Bang, gua mau belajar. Nih kalau pegang Panasonic nih, megang kamera dengan tipe ini, itu gimana sih bang? Ini fungsinya apa aja. Oke, kamera selesai nih. Nanti kan dia pasti ngajarin kan. Kalau orang yang mau ngajarin pasti dia ngajarin. Kalau enggak, lu bisa dong googling. Iya. Ya kan? Cara yang paling gampang belajar kan googling. Lu bisa googling ini segala macam. Terus kamera lu udah kuasain. Kamera tuh kamera untuk syuting biasanya apa? Biasanya satu production house itu kameranya sama nggak? Beda tipe, production. Gitu. Harus sama. Harusnya sama. Harus sama semua lah biasanya. Maksudnya gimana? Beda production house, beda kamera nggak? Beda kan? Beda. Nah, oke. Lo udah berapa production house yang lo ikutin? 2-3. Iya. Nah, dari 3 ini kira-kira mana yang intens dengan merek yang sama? Oh, oke. Ngerti maksud gue? Nah, itu lu cari aja. Oh, berarti kalau di film standarnya ini nih kameranya, gitu kan? Udah lu cari. Itu tadi lu bisa tanya sama orang yang biasa pegang atau lu googling, gitu ya. Itu yang untuk untuk apa namanya? Untuk kamera. Untuk hal yang lain juga, lighting. Misalnya, ini makanya gimana sih bang? Ini gimana sih? Ini nyalainnya gimana? Misalnya, gue takut meleduk kak. Iya. Takut koslet meleduk, bahasa apa gitu. Takut koslet gitu. Ya lu jangan pegang dulu, lu tanya aja ininya apa ya bang, mereknya apa gitu. Ini cara gitu. Jadi lu bisa learning by doing dari siapa? Dari orang-orang di sekitar lu. Gitu. Sama mental gue juga sih kayaknya.
gue takut gue makin segini ya, makin tua gue takut. Lu kayaknya bicaranya tua mulu ya, lu jangan nyinggung gue ya di. Tadi kan kita udah bahas percintaan, bahas pekerjaan. Terus semakin tua tuh gue takut diomelin tuh gak? Sama? Takut diomelin gue. Lo nggak kenapa? Kenapa? Orang semakin tua perasaannya itu semakin sensitif loh. Iya. Iya. Tapi umur gue masih belum sampai 30 loh. Masa gue sesensitif ini sih ya? Iya gue takut diomelin. Makanya gue takut nanya. Karena ekspektasi gue kan, gue takutnya ini orang mau ngajarin. Taunya enggak gitu. Nanti takut ditolak kan. Penolakan kan sakit juga kan. Bang nanya ini intinya lo takut ditolak. Betul. Gitu. Takut diomelin juga. Kayak nanya-nanya apa gitu. Udah kerjain aja gini lu. Pasti kan gitu. Kayak gitu. Mental gue jadi makin drop juga saking karena mindernya gue ngerjain apa-apa. Mental gue juga jadi berpengaruh sih. Biar lepas aja sih, maksudnya caranya biar lepas gimana ya? Caranya biar lepas ya nggak ada salahnya lu ngecek lagi. Kira-kira gimana ya lu bisa ngelakuin itu gitu loh. Lu tanya lagi sama diri lu. Lu lihat sebenarnya gini nih, untuk bisa buat teman-teman juga yang di rumah ya. Itu waktu kita menghadapi satu masalah seperti minder atau kemarin kesepian kita bahas gitu, atau nanti ada lagi yang namanya kita ngadepin yang namanya bullying gitu. Banyak deh masalah-masalah psikologi yang bisa bikin mental kita jadi drop gitu. Jiwa kita jadi drop gitu. Nah itu yang harus kita lihat adalah bahwa kita lihat dulu nih, kita harus bisa terima diri kita. Itu tadi yang namanya self acceptance. Self acceptance kita itu mesti bagus dulu. Tapi terima dirinya kayaknya gue dapet ini deh Kak. Maksudnya terima diri ini kayak nggak menerima diri bukan artinya kayaknya berpasrah kan? Oh bukan. Ya kan? Bukan. Menerima diri gini maksudnya. Menerima diri itu adalah lu mengetahui segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri lu. Itu ya. Tapi kalau lu yain itu berpasrah ya? Itu dulu ya. Okay. Itu dulu. Lu terima, lu tahu gitu. Lu harus tahu dulu itu. Caranya gimana? Coba deh lu ambil kertas, lu tulis. Gitu. Apa yang ditulis? Lu tulis kekurangan lu tulis sejauh mana lu tahu diri lu. Susah tau. Susah tau. Susah kan? Susah. Ya justru itu. Waktu semakin susah lu nulisin itu, berarti lu belum kenal siapa diri lu. Tapi paling susah tuh nulis kelebihan. Karena apa? Orang cenderung gampang lihat kekurangan. Coba deh di kalau di kerja ya di kantor-kantor ya. Biasanya tuh ada tuh HRD suka nulis betul. Tuh. Coba tulis 5 kelebihan dan kekurangan Anda. Kurangnya cepat nemu. Iya. Kelebihannya susah. Apa lebihan hidup gue ya? Karena itu tadi nih, self esteemnya rendah, percaya dirinya rendah, self acceptance-nya itu juga rendah. Akhirnya orang apa? Nggak tahu dirinya itu seperti apa, nggak tahu kemampuan lo apa. Justru jangan-jangan sebenarnya sama yang terjadi sama lu nih tadi nih, megang lighting, megang kamera, megang apalah. Takut. Lu taunya cuman skripcon aja gitu. Karena apa? Lu nggak kenal diri lu nggak tahu kelebihan dalam diri lu apa. Coba gali, caranya gimana Kak? Caranya coba lu renungin deh. Lewat perenungan gitu ya. Waktu lu sendiri nih gitu. Lu kira-kira gue bisanya apa ya? Coba lu list pelan-pelan. Gitu. Lo list kebiasaan lo apa, kemampuan lo apa. Jangan cuman fokus di kekurangan lo. Gitu. Oke lah, awalnya masih kekurangan lo nih yang lebih banyak. Gitu kan. Tapi nanti lambat laun setelah lo berjalan, seiring berjalannya waktu, lo akan bisa lihat, oh ternyata gue banyak lo kelebihan gue. Lo bisa. Nah itu yang akhirnya memacu apa? Memacu lo untuk bisa memiliki percaya diri yang tinggi. Gitu. Lu bisa nerima diri lu dan lu bisa belajar lebih lagi tentang hal-hal yang lain. Lu berani keluar dari zona nyaman lu. Gue ngomong depan orang pede gue. Nah, itu kelebihan tuh kan. Itu. Gue sadar tuh. Diasah lagi nih gitu. Ini kayak gini nih, nggak semua orang bisa. Betul. Nggak semua orang pede depan kamera. Betul. Gitu. Apa pindah profesi nih? Bisa. Mungkin gue harus nggak di belakang kamera. Di depan.
Makanya lu harus mungkin bisa jadi seperti itu. Lu nggak lu kenapa sih lu kenapa lebih milih di belakang kamera daripada lu yang tampil? Apa ini lu? Kalau memang lu sadar bahwa kemampuan lu di situ. Iya juga ya. Kenapa gue milih di belakang kamera ya? Lu kan suka cerita sama gue nih, Kak, gue bisa stand up, bisa apa gitu. Whatever itu lucu atau enggak kah gitu kan. Betul. Tapi paling enggak kan lu berani tampil di depan kamera aja, itu udah satu kelebihan gitu. Sekarang gue tanya sama lu, gue balikin lagi. Kenapa lu udah tahu itu, tapi kenapa lu lebih milih pekerjaan yang di belakang kamera? Iya juga ya. Kenapa ya? Seneng kayaknya. Karena adanya di situ Kak kerjaannya, gitu kan? Oh, banyak kayak yang mikir begitu? Nggak tahu. Tapi mungkin berawal dari suka nulis. Nulis kan di belakang layar. Awalnya kayaknya dari situ. Oh, suka nulis. Dan tampil di depan kameranya nggak pernah dapet kesempatan. Ya betul. Nggak pernah dapet panggung. Jadi gitu makanya bikin sendiri. Nah itu dia. Harusnya lu cari orang-orang yang bisa berkolaborasi sama lu untuk ide-ide apa yang lu punya gitu. Nah itu penting juga tuh milih komunitas yang bisa iniin lu gitu. Dimulai dari hal yang sederhana lah, hal yang kecil. Misalnya lu mau bikin film gitu ya. Tapi sih komunitas lu yang bisa, ayo dong gue mau bikin film. Tapi gue yang main ya gitu. Kita deh yang main deh, kita garap aja nih ceritanya begini gitu. Dimulai dari situ. Jadi paling nggak lu tahu dulu nih kemampuan lu apa. Mungkin teman-teman kalau ada yang butuh MC kondangan bisa saya pede di depan kamera, depan orang banyak saya pede langsung loh. Tapi kalau acting emang kurang sih. Walaupun di gereja mah drama-drama bisa lah. Kayaknya sih kalau gue lihat kelebihan lo yang kayak gini nih, ngorek gitu ya, kan, ngorek orang, ngobrol-ngobrol gitu. Karena lo punya pemikiran yang kalau boleh gue bilang pemikiran lo tuh absurd gitu. Terlalu luas gitu loh. Ya. Intinya satu, lo jangan membatasi diri lo. Supaya apa? Lu nggak minder. Orang yang biasanya membatasi diri, kenapa orang bisa minder? Karena dia membatasi dirinya. Dengan apa? Dari sini nih, di pikiran. Kadang jawabannya tuh memang udah dapet sih ya. Kadang gue takut kenapa ya, padahal bisa dipelajarin gitu. Entah kenapa gue jadi takut ngerjainnya gitu, karena takut kayaknya lebih takut dipermalukan sih memang. Misalnya lu nggak bisa gitu. Emang lu pernah dipermalukan? Enggak Kak, tapi emang overthinkingnya parah aja gitu. Kalau nggak bisa nanti malu. Gue korek dikit dong. Lo kan dari tadi ngomong masalah overthinking ya. Iya. Sebenarnya kenapa sih yang lo bikin overthinking? Kenapa lo bisa bikin? Kenapa lo tuh punya banyak pertimbangan? Itu. Apa karena dulu dididiknya lo seperti itu atau gimana? Yang pasti namanya di keluarga Batak ngomong nggak boleh. Gitu ya? Ya. Berarti budaya ya, Di? Kalau ngomong sama orang tua, iya harus diem. Nggak boleh ngejawab. Itu berarti budaya ya? Iya. Budaya pengaruh. Terus? Lingkungan kayaknya lingkungan pertemanan. Karena kan kalau udah ngasih misalnya kita kalau orang kreatif kan biasanya egonya tinggi. Oke. Ketika kita ngasih ide ditolak tuh kayaknya jadi males lagi gitu buat ngasih ide kayak gitu. Takut malah jadi takut karena lingkungan takut itu gak diterima gitu. Terus sama takut dipermalukan, maksudnya kayak kita punya ngerjain sesuatu kan apa ya, mungkin ini mungkin ya gue jadi kayak mikir sedikit kayaknya di zaman sekolah deh. Zaman sekolah itu kita itu di kayaknya di Indonesia sih, di Indonesia itu kalau salah kalau di kelas kalau salah kan bakal dipermalukan kan. Iya. Kayak dikata-katain gitu-gitu kan. Nah kayak dari situ tuh. Kayaknya sampai gede, sampai sekarang ke bawah. Takut salah. Budayanya orang Indonesia sih sebenarnya. Iya. Gue takut salah sampai sekarang gue takut salah. Ngerjain apa gue takut salah. Berarti apa? Pola pendidikan. Iya sih. Ya kan? Sampai jalan aja gue takut salah tuh. Naik motor nih misalnya. Salah jalannya gue takut. Aneh kan? Sampai segitunya ya? Iya. Karena nanti kalau nanya orang malu. Iya. Kan ujung-ujungnya pasti malu kan? Iya. Nah kalau waktu sekolah kan kita misalnya nanya sama guru, kan nanya
nanya itu kayak di sekolah ya. Di sekolah gua deh. Kalau nanya itu kayak orang bodoh. Pemikiran lu. Ya tapi kan emang iya kan. Rata-rata kalau kita nanya kayak bodoh, gitu aja lu nggak ngerti. Ya. Gitu kan. Nah itu. Jadi sampai di jalan aja gue takut kalau nyasar nih. Gue takut nanya. Sampai segitunya loh, sampai takut nanyanya itu iya, loh. Nanti dipikir kayak ya elah mas kesono aja, masa lu nggak paham. Dalam hati gue, padahal harusnya kita belum tentu. Kita bukan orang situ. Harusnya kan kita mikir wajar kita nanya. Harusnya gitu. Gue pernah sampai segitunya. Jadi gue overthinking tuh banyak. Takut, malu kalau nanti nanya, takut salah. Dan itu nggak berani. Ya takut lah intinya. Ya. Tadi gue dapat 4 faktor penyebab lu minder. Iya. Ini mungkin juga terjadi dua teman-teman di rumah nih. Yang pertama apa? Budaya. Budaya itu dapat dari siapa? Orang tua kita. Ya kan? Berarti pola asuh orang tua ke kita. Pola asuh dan budaya orang tua itu pengaruh. Yang kedua tadi sekolah, pendidikan ya. Karena di sekolah kalau nanya kayak bodoh. Pendidikan di Indonesia dulu ya. Dulu. Kalau sekarang udah mulai berubah. Dulu itu bahwa banyak nanya itu berarti nih anak bodoh. Iya. Itu betul. Yang akhirnya merangsang menstimulus anak-anak bahwa gue nggak boleh bertanya. Gitu. Karena kalau gue nanya, gue dianggapnya bodoh, gue nggak bisa apa-apa. Yang ketiga dari lingkungan. Tadi itu kan lingkungan teman-teman. Nah lingkungan itu juga pengaruh. Kenapa? Ya orang kadang nggak ngasih kesempatan. Betul. Gitu kan kesempatan. Apalagi dalam dunia kerja itu biasalah saingan itu biasa. Itu juga pengaruh. Nah yang terakhir tadi apa nih? Takut salah. Takut salah kan karena pendidikan. Ya berarti 3 malu. Oh malu. Iya budaya malu. Budaya malu ini ya karena dipengaruhi dari faktor tadi. Karena lu nggak boleh bertanya, akhirnya itu tertekan gitu kan, tereduksi gitu, berkurang, dan akhirnya waktu lu mau nanya itu malunya karena apa ya, takut dianggap bodoh. Iya betul. Gitu. Nah ini 4 hal ini yang memang harus kita sadarin nih. Makanya kenapa kalau lu mungkin bertanya, gue nggak bisa kak keluar dari situ. Iya. Nah lu berada di lingkungan ini selama berapa tahun? Ya. Gitu kan? Selama berapa tahun. Nah lu kita nggak bisa ngerubah kebiasaan seseorang itu dalam waktu 1-2 hari, nggak bisa. Iya. Tapi itu proses. Harus keluar lingkungan sih ya. Betul. Cari lingkungan baru. Cari lingkungan yang baru, cari lingkungan yang memang support bisa, kita. Yes, betul. Itu dia jawabannya. Support kita. Untuk sekarang udah ketemu sih. Dan guanya yang belum. Maksudnya guanya yang masih merasakan berani. Itu. Padahal teman-teman udah ngasih kesempatan, nih pegang alat ini, pegang ini, di guanya yang belum. Nah, yang harus dipahami nih yang bisa mereduksi rasa minder itu adalah bahwa kita sadar bahwa kita punya panggung sendiri-sendiri. Maksudnya? Kita sadar bahwa kita punya tempat untuk berkarya dengan kemampuan kita. Iya. Makanya dibilang punya panggung sendiri-sendiri. Gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Yes. Panggung lo di mana? Kalau memang lo lebih nyaman di depan kamera, kenapa lo harus berada di belakang kamera? Sih. Gitu. Begitu juga buat teman-teman yang mungkin nggak bisa ngomong gitu ya. Gue nggak bisa ngomong nih kak. Iya. Gue nggak jago public speaking, tapi gue pengen buat sesuatu yang berkaitan dengan bikin sesuatu dengan konten. Bisa lo bikin podcast yang orang nggak lihat. Betul. Gitu kan? Iya betul. Nah itu kan bisa juga karya lo tersalur di situ. Ya kalau emang ngomong susah, ya berarti lu jadi penulisnya. Suruh teman lu yang bacain. Ngomong. Iya. Nih gue punya ide nih kayak gini nih. Iya. Lo bikin skrip bisa. Iya betul. Jadi, orang punya panggung sendiri-sendiri. Waktu orang tahu, sadar bahwa dia punya panggung sendiri-sendiri, dia akan tahu kemampuannya, dia bisa menghargai kemampuannya, dan akhirnya dia bisa berkarya. Mindernya berkurang. Mungkin belum hilang, tapi bisa berkurang. Mantap. Lingkungan yang penting tuh. Yes. Lingkungan yang support itu penting banget. Itu dia. Jadi saat kita takut, udahlah pegang aja. Rusak. Nanti pikirin. Kayaknya itu, kalau ada orang ngomong gitu kayaknya hajar aja. Beneran nih kalau rusak nggak apa-apa.
mumpung dikasih kesempatan lakuin aja itu. Benar. Makanya lingkungan temen yang support itu kayak enak banget sih. Makanya temen gue tuh kalau bilang gitu, udah pakai aja, beneran nih pakai. Kita kan masih takut, iya pakai ntar kalau rusak. Ya udah rusak, gampang ya kalau gitu. rusak ya. Pokoknya kalau udah dibilang udah gampang, jalan. Makanya kalau teman support, lingkungan yang support tuh enak banget. Nice, gila. Cari lingkungan yang support kita. Yes, tema hari ini tentang minder udah kita bahas. Tahu? Udah berapa menit Bapak? Kita nanya dulu dong. Waduh, udah cukup lah kita rasa ya. Semoga teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir bisa dapat poinnya ya. Walaupun itu pembelajaran dari gua tentang minder gua, mungkin ada teman-teman yang merasakan hal yang sama, atau mungkin mindernya di hal yang lain. Ya kan? Misalnya tentang bisa fisik, bisa apa lagi ya? Misalnya minder apa lagi sih? Kalau gua kan tadi tentang cinta, keuangan. Bisa bentuk tubuh. Apalagi mungkin yang nggak kepikiran. Terus biasanya fisik, keadaan keluarga. Oh ya, fisik, keadaan keluarga. Juga. Mungkin yang ini ya, apa namanya, kayak keluarga jadi tuh kayak ribut terus, minder. Jadi lihat orang keluarga bahagia, terus minder. Kalau punya orang tua yang divorce gitu ya, bercerai, itu juga bisa minder. Nah, tapi itu kan poin-poin tadi kan termasuk bisa mengatasi hal-hal minder yang secara umum lah itu. Kalau kita punya lingkungan yang support kita kan, mau orang tua kita cerai, mau fisik kita suka dihina orang, dihujat orang, yang bikin kita minder, kalau lingkungan kita support kan pasti itu terbantu ya. Betul. Bikin kita makin pede. Gila. Mantap. Tuh tadi ngomong masalah apa bentuk tubuh tuh minder karena bentuk tubuh. Body shaming tuh keren tuh. Mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan. Makin serius. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga nilai-nilainya bisa dapet, bisa belajar. Semoga teman-teman di luar sana yang minder bisa pede kembali, bisa berkreativitas dan bisa menjalankan hidup dengan normal, nggak usah minder lagi ngelakuin sesuatu hal. Terima kasih teman-teman, gua Andi dan Pak Foni pamit. Terima kasih semuanya, bye.